Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Mahalia dengan NIM B1191180 akan menjelaskan mengenai materi tentang keadaan memaksa yang merupakan salah satu materi yang diajarkan di dalam hukum perikatan. Keadaan memaksa adalah suatu peristiwa di luar dugaan dan kekuasaan debitur yang mana menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Peristiwa ini harus terjadi sebelum debitur lalai. Misalnya, debitur harus menyerahkan barang pada tanggal 26 Juli, tetapi sebelum tanggal 26 Juli, barang tersebut telah musnah. Keadaan memaksa sendiri memiliki dua aliran. Yang pertama itu ada aliran objektif, bahwa terjadinya suatu keadaan memaksa apabila timbul halangan bagi seorang debitur yang tidak dapat diatasinya dengan segala macam cara. Misalnya, diperjanjikan bahwa penjual harus menyerahkan sapi kepada pembeli, tetapi sebelum diserahkan sapi itu mati. Nah, mati di sini adalah suatu keadaan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun dan dengan cara apapun. Selanjutnya, aliran subjektif mengatakan bahwa terjadinya suatu keadaan memaksa apabila terdapat halangan yang sebenarnya dapat diatasi akan tetapi tidak dapat diatasi oleh debitur yang bersangkutan. Nah, macam-macam dari keadaan memaksa sendiri terbagi dua. Yang pertama itu ada mutlak, yaitu debitur sama sekali sudah tidak mungkin untuk memenuhi kewajibannya. Biasanya disebabkan oleh bencana alam ataupun kematian. Yang kedua, relatif. Keadaan memaksa ini hanya berlangsung untuk sementara waktu. Misalnya, debitur harus membuat suatu gedung tetapi ia jatuh sakit, sehingga ia tidak dapat menjalankan prestasinya untuk sementara waktu. Tetapi bila ia sembuh, maka kewajibannya berlaku lagi. Akibat-akibat dari keadaan memaksa. Yang pertama, debitur tidak diwajibkan lagi untuk membayar ganti rugi. Kedua, debitur dibebaskan dari kewajibannya untuk melaksanakan prestasi perjanjian. Ketiga, beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa yang sementara. Pihak yang harus membuktikan bahwa adanya keadaan memaksa adalah pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi. Dan yang harus dibuktikan adalah A. Bahwa debitur tidak mempunyai kesalahan atas timbulnya halangan prestasi. B. Tidak memiliki pilihan lain. C. Halangan itu tidak dapat diduga sebelumnya. D. Debitur tidak menanggung risiko baik menurut ketentuan undang-undang ataupun menurut perjanjian. Ciri-ciri dari keadaan memaksa. Yang pertama, suatu hal yang tidak terduga terdapat pada pasal 1244 BW. Yang kedua, keadaan memaksa pada pasal 1245 BW. Yang ketiga, di luar salahnya si berhutang pada pasal 1444 BW. Seorang debitur yang dituduh lalai dapat membela diri dengan mengajukan beberapa alasan, yaitu mengajukan adanya keadaan memaksa, mengajukan alasan bahwa kreditur juga telah lalai, terakhir mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Nah, itulah sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.